Langit sore di Jawa Timur tampak redup, awan kelabu menggantung rendah, seolah menyembunyikan sesuatu yang berat di dalamnya. Angin membawa aroma tanah basah dan suara santri-santri yang sedang mengaji dari dalam kompleks pesantren besar di ujung desa. Dari kejauhan, tampak seorang pria berpakaian lusuh berjalan gontai, langkahnya tenang namun matanya tajam mengamati setiap sisi bangunan megah itu. Dialah Wali Paidi. Rambutnya sengaja dibiarkan acak-acakan. Wajahnya dibuat kotor penuh debu, bajunya compang camping, dan kakinya tanpa alas. Dari penampilannya, tak seorang pun akan mengira bahwa ia seorang wali yang dihormati banyak orang di berbagai daerah. Hari itu, ia datang bukan sebagai tamu agung, bukan pula sebagai guru. Ia datang sebagai gelandangan. Subhanallah, pesantren sekarang kok kayak hotel bintang 5. Gumamnya lirih sambil melihat bangunan tinggi bertingkat dengan cat mengilap, taman terawat, dan mobil mewah terparkir di halaman. Beberapa santri melintas sambil membawa ponsel di tangan. Ada yang sibuk selfie di depan gapura pesantren bertuliskan, Pondok Pesantren Al-Marifatul Karimah tempat melahirkan generasi ulama dan pemimpin. Paidi tersenyum samar. Generasi ulama atau selebgram, bisiknya dalam hati. Ia berjalan mendekat ke pos penjaga. Dua petugas keamanan berpakaian seragam hitam menghalanginya. "Hei, Pak, mau kemana? Ini bukan tempat minta-minta," bentak salah satu dari mereka dengan nada kasar. Wali Paidi menunduk. "Ndak, nak, aku cuma mau numpang duduk di depan sini." Capek jalan dari pasar. Satpam lain ikut menimpali. "Jangan bikin kotor halaman pondok. Ini tempat suci, bukan buat orang kotor." Mereka tak tahu, orang yang mereka usir itu lebih suci daripada kebanyakan manusia yang bersembunyi di balik pakaian indah dan gelar agama. Paidi hanya tersenyum. Ia mundur perlahan, lalu duduk di bawah pohon di pinggir jalan, tepat di depan gerbang pesantren. Di sanalah ia mulai mengamati kehidupan dari luar pagar. Setiap pagi, ia melihat santri keluar dengan motor matic, memakai jaket keren dan parfum mahal. Siang hari, mobil-mobil tamu datang silih berganti. Malamnya, lampu pesantren berkilau seperti pusat perbelanjaan. Namun di sela semua kemegahan itu, Wali Paidi mendengar bisikan dari penduduk desa sekitar. Katanya, uang sumbangan masyarakat dipakai buat bangun villa Bunyai di kota. Ada juga yang bilang, ustaz muda yang jujur kemarin dipecat karena nggak mau tanda tangan laporan palsu. Paidi menghela nafas panjang. Inilah dunia pesantren yang mulai kehilangan ruhnya, gumamnya lirih. Hari berganti, Wali Paidi tetap di sana, menyamar sebagai gelandangan. Kadang ia pura-pura mengemis di depan pintu, kadang ia membantu tukang sapu jalan agar bisa tetap berdekatan dengan pesantren. Suatu pagi, seorang santri muda bernama Elai datang menghampiri. "Pak, Bapak lapar?" tanya Elai dengan wajah tulus. Paidi mengangguk. "Iya, nak. Dari tadi belum makan." Elai pun memberikan nasi bungkus yang baru saja ia beli dari warung. "Ini, Pak, saya cuma punya ini, tapi semoga bermanfaat." Wali Paidi menatapnya dengan mata bergetar. "Nah, apa kamu tahu? Kebaikan sekecil ini bisa lebih besar nilainya daripada infak ratusan juta dari hati yang riah." Elai terdiam. Ia merasa aneh dengan cara bicara orang tua itu, tapi entah kenapa, hatinya hangat. Sejak hari itu, Elai sering datang diam-diam membawakan makanan untuk Paidi. Dari Elai lah, Wali Paidi mulai tahu banyak hal. Tentang bagaimana Kiai Gofar kini jarang mengajar langsung, tentang Bunyai yang sering tampil di televisi, dan tentang perubahan besar di pesantren yang dulu sederhana. "Dulu, Pak, Kiai sering ngajari kami habis subuh. Sekarang, beliau sibuk keluar kota. Katanya, dakwah di acara televisi," ucap Elai lirih suatu sore. Paidi hanya mengangguk pelan. Kadang, orang terlalu sibuk menerangi dunia sampai lupa menjaga pelita di rumahnya sendiri. Malam itu, Wali Paidi berdoa di bawah pohon besar tempatnya bernaung. Angin berhembus lembut, tapi wajahnya serius. "Ya Allah, izinkan hamba melihat kebenaran di tempat ini. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyadarkan." Ia tahu, sebentar lagi ujian besar akan datang. Dan penyamaran ini baru saja dimulai. Pagi itu, matahari belum tinggi ketika Wali Paidi bangun dari tidurnya di bawah pohon besar. Daun-daun yang gugur jati alasnya semalam.
Angin pagi menampar lembut wajah tuanya yang masih tampak teduh meski diselimuti debu jalanan. Ia menatap gerbang pesantren di depannya yang megah tinggi, berukir kaligrafi emas, dengan tulisan besar yang mencolok. Pondok Pesantren Al-Marifatul Karimah modern, mandiri, dan mendunia. 3 kata itu membuat Paidi menghela nafas panjang. Mendunia, tapi masihkah mereka beriman? Gumamnya lirih sambil menatap para santri yang berjalan terburu-buru. Beberapa hari terakhir, ia memperhatikan pola hidup di dalam pesantren dari luar pagar. Ia tahu kapan jam makan, kapan jam ngaji, dan kapan para ustaz datang. Hari ini, ia merasa waktunya tepat untuk masuk. Tapi ia tak ingin masuk sebagai siapa-siapa. Ia tetap akan menjadi gelandangan yang dianggap hina, agar bisa melihat siapa yang benar-benar berjiwa suci. Penyamaran dimulai Paidi menunggu di dekat pintu belakang pesantren, di mana para pedagang sayur biasa keluar masuk membawa barang. Saat seorang ibu penjual tempe lewat sambil mengangkat baskom besar, Paidi ikut membantunya. "Ibu, biar saya bantu angkat," katanya dengan suara lirih. Ibu itu menatapnya curiga, tapi akhirnya mengangguk. "Ya sudah, bantu saja, tapi jangan ganggu. Ya, ini buat dapur pondok." Dengan cara itu, Wali Paidi masuk ke dalam kompleks pesantren tanpa ada yang curiga. Langkahnya pelan, matanya mengamati setiap sudut. Bangunannya luar biasa mewah. Dinding marmer putih, jendela kaca besar, bahkan ada lift kecil di dalam asrama utama. Di seberang sana, sebuah aula besar berdiri dengan lampu gantung kristal dan karpet merah membentang. Di sana, para ustaz muda duduk sambil membuka laptop. Mereka tertawa, membicarakan hal-hal yang menurut Paidi bukan ilmu agama. "Bro, postingan Kiai trending lagi di TikTok," seru salah satu ustaz sambil tertawa keras. "Masya Allah, ribuan like. Padahal cuma potongan ceramah 2 menit. Dakwah digital. Bro, harus modern." Paidi menunduk. Ada rasa getir di dadanya. Ia tak menolak modernitas, tapi hatinya perih melihat pesantren yang dulu tempat menundukkan hati, kini menjadi tempat menegakkan gengsi. Di sisi lain, santri-santri sibuk memegang ponsel saat istirahat. Ada yang membuat video lucu, ada yang berdebat soal influencer hijrah, bahkan ada yang diam-diam memotret Bunyai Zahra saat lewat dengan mobil hitamnya. "Cantik banget Bunyai," bisik salah satu santri. "Iya, katanya beliau punya butik di kota. Followersnya ratusan ribu, loh." Wali Paidi menatap dengan sorot mata tajam. "Bunyai, butik." Ia teringat zaman dulu Bunyai di pesantren selalu sederhana, memakai mukena lusuh tapi harum. Tapi kini, dunia sudah berubah cepat, dan pesantren pun ikut arus. Pertemuan dengan santri relay sore harinya, di dekat sumur belakang pesantren. Paidi kembali bertemu dengan Elai santri muda yang pernah menolongnya. "Nah, Pak Gelandangan," sapa Elai sambil tersenyum ramah. "Loh, kamu di sini juga?" "Nah, iya, Pak, saya santri di sini. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya kalau Bapak masuk pondok, nanti Bapak bisa diusir." Paidi tersenyum. "Tenang saja. Nah, aku cuma ingin melihat-lihat." Elai lalu bercerita dengan nada pelan, seolah takut didengar orang. "Pak, dulu pondok ini sederhana. Tapi sejak 2 tahun lalu, banyak donatur datang. Ada pejabat, pengusaha, bahkan artis. Setelah itu, semuanya berubah." "Berubah bagaimana?" tanya Paidi. "Santri dilarang miskin, Pak," jawabnya lirih. "Kalau bajunya kumal atau sarungnya sobek, bisa dihukum," katanya, biar pesantren kelihatan rapi di media. Tapi rasanya, jati bukan pondok lagi. Wajah Wali Paidi perlahan menegang. Dalam diam, ia merasakan luka yang dalam. "Nak, pondok itu bukan tempat memamerkan kain, tapi tempat menambal hati yang koyak," katanya lirih, namun penuh makna. Elai menatapnya heran, seperti sedang mendengar nasihat dari orang bijak. "Bapak ini siapa sebenarnya?" Paidi hanya tersenyum. "Cuma orang kecil yang rindu pesantren zaman dulu. Kemewahan yang amen YGLAU." Beberapa hari kemudian, pesantren mengadakan acara besar. Di halaman depan, tanda putih berdiri megah, lengkap dengan dekorasi bunga mahal. Mobil-mobil pejabat dan tokoh penting datang berjejer. Bunyai Zahra tampil anggun memakai gamis sutra berkilau,
sementara Kiai Gofar berpidato di atas panggung dengan pengeras suara besar. Pesantren kita harus menjadi contoh pesantren modern yang maju. Santri-santri kita harus siap bersaing di dunia digital. Serunya penuh semangat. Semua bertepuk tangan. Namun Wali Paidi yang berdiri di pojok halaman sambil membawa sapu hanya menatap kosong. Ada sesuatu yang salah dalam kemegahan itu. Ia mendekat ke arah dapur acara, membantu tukang masak. Di sana ia mendengar percakapan beberapa ustaz. Katanya dana acara ini ratusan juta. Iya, dari donatur luar negeri, tapi sebagian disimpan buat proyek villa Kiai. Wah, anak juga ya jati pengurus. Wali Paidi berhenti menyapu. Dadanya bergemuruh. Dana umat diselewengkan untuk villa. Ia menatap ke arah panggung, di mana Kiai Gofar tersenyum sambil menerima karangan bunga dari tamu. Semua orang memujanya, memanggilnya Kiai karismatik modern. Tapi di balik senyum itu, Paidi melihat sesuatu gelap yang halus, aura kesombongan yang perlahan menutupi cahaya keikhlasan. Ya Allah, bisiknya pelan. Engkau perlihatkan padaku apa yang seharusnya kulihat. Malam itu, ia duduk di serambi masjid pesantren yang sunyi. Di sekelilingnya, lampu gantung bergemerlap, tapi hatinya gelap. Ia menatap langit, berbisik sendu. Dulu, pesantren dibangun dengan air mata dan doa. Sekarang dibangun dengan sponsor dan ambisi. Ia tahu tugasnya belum selesai. Ia harus menyingkap semuanya. Tapi ia juga tahu, kebenaran yang akan ia buka bisa membuatnya dibenci, bahkan diusir. Namun bagi Wali Paidi, membiarkan kemunafikan tumbuh di tempat suci adalah dosa yang lebih berat daripada luka di badan sendiri. Dan malam itu, ia bersumpah, aku akan buka semua kedok ini, meski harus kehilangan segalanya. Langit malam seolah ikut bergetar. Di kejauhan, petir kecil menyambar tanpa suara tanda badai besar sedang mendekat. Malam itu, langit hitam legam menggantung di atas pesantren Al-Marifatul Karimah. Suara jangkrik bersahut-sahutan di sela gemericik air kolam. Angin malam berhembus lembut, namun membawa hawa ganjil seolah ada sesuatu yang disembunyikan di balik gemerlap lampu dan keheningan masjid megah itu. Di sudut belakang kompleks pesantren, seorang pria tua duduk bersandar di tembok. Bajunya lusuh, wajahnya kusut, namun matanya tajam menatap setiap arah. Dialah Wali Paidi yang sejak beberapa minggu lalu hidup menyamar sebagai gelandangan di pesantren tersebut. Hari-hari penyamarannya tak sia-sia. Ia sudah cukup lama mengamati dan kini, sedikit demi sedikit, kebenaran mulai menampakkan wajah aslinya. Pintu rahasia di balik olah. Siang sebelumnya, Paidi sempat membantu petugas kebersihan di aula utama pesantren. Ketika membersihkan lantai marmer dekat mimbar, sapunya tersangkut pada satu ubin yang agak terangkat. Ia menekan sedikit dan terdengar bunyi klip, halus, seperti kunci rahasia terbuka. Perlahan, lantai itu bergeser dan menyingkap tangga kecil ke bawah tanah. Gumam Paidi lirih, ada rahasia di sini rupanya. Ia menunggu hingga malam tiba, saat semua orang sudah tidur. Dengan langkah pelan, ia menuruni tangga itu sambil membawa lampu minyak kecil. Semakin ke bawah, udara makin lembab dan dingin. Bau uang kertas bercampur parfum mahal menyeruak ke hidungnya. Di dasar ruangan itu, Paidi melihat lemari besi besar, beberapa tumpukan koper, dan berkas-berkas bertuliskan donasi pesantren. Namun di antara dokumen itu, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir, sebuah catatan kecil dengan tulisan tangan Kiai Gofar sendiri. Dana sumbangan tahap 2 disalurkan ke rekening pribadi. Gunakan untuk pembangunan villa di Batu. Catat sebagai pembangunan rumah tamu pesantren. Paidi terdiam. Tangannya bergetar menahan amarah. Subhanallah, bisiknya getir. Inikah wajah baru pesantren zaman sekarang? Ia tahu, ini bukan sekadar kesalahan administratif. Ini pengkhianatan terhadap amanah umat. Tapi Wali Paidi tidak datang untuk menghakimi. Ia datang untuk menyadarkan. Ia menatap catatan itu lama, lalu menutup matanya. Ya Allah, bimbing aku agar kebenaran ini tak menimbulkan fitnah, tapi jati pelajaran. Ustaz Fahri yang terbuang keesokan harinya, Paidi duduk di dekat dapur pesantren sambil memegang cangkir teh. Dari jauh, ia melihat seorang ustaz muda berjalan tergesa dengan wajah muram. Santri-santri berbisik-bisik saat lelaki itu lewat. Itu Ustaz Fahri,
"Pak," bisik Eli yang datang menghampiri. "Beliau dipecat pagi ini." "Kenapa?" Katanya, "Karena menentang keputusan pengurus." Beliau protes soal laporan keuangan pondok yang tidak transparan. Tapi akhirnya dianggap tidak sopan sama Kiai. Wajah Paidi menegang. Dia jujur, tapi malah disingkirkan. Eli menunduk. "Iya, Pak. Ustaz Fahri sering bilang kalau dakwah itu bukan bisnis. Tapi banyak ustaz lain nggak suka. Mereka bilang, Ustaz Fahri kolot, nggak paham zaman." Paidi berdiri. Ia menghampiri Ustaz Fahri yang tengah memasukkan barang ke dalam kardus. "Assalamualaikum, Nak," sapa Paidi lembut. Fahri menoleh, menatap lelaki tua berpakaian compang camping itu. "Waalaikumsalam. Bapak siapa?" "Hanya orang tua yang sering duduk di bawah pohon dekat gerbang. Saya dengar, panjenengan akan keluar." Fahri mengangguk pelan. "Iya, Pak. Mungkin pondok ini sudah tak butuh orang yang terlalu jujur." Paidi menatapnya lekat-lekat. "Nah, ingatlah, kebenaran tak akan pernah diusir dari bumi Allah. Yang terusir hanyalah mereka yang lupa siapa dirinya." Ucapan itu membuat Fahri terdiam. Ada sesuatu dalam suara tua itu tenang, tapi menembus dada. Ia menunduk hormat, lalu berkata lirih, "Terima kasih, Pak." Entah siapa Bapak sebenarnya, tapi kata-kata itu seperti doa. Bunyai Zahra dan panggung kehormatan sore harinya. Pesantren kembali sibuk. Kali ini, ada acara besar bertajuk Festival Dakwah Digital. Semua ruangan dipenuhi dekorasi, kamera, dan kru media. Bunyai Zahra menjadi pusat perhatian. Ia mengenakan gamis ungu berpayet, lengkap dengan riasan tebal dan parfum mahal. "Assalamualaikum semuanya." Suaranya lantang di mikrofon. "Kita harus membuktikan bahwa santri bisa tampil keren, modern, dan elegan." Tepuk tangan bergemuruh. Para santri perempuan berbaris rapi, sebagian sibuk memotret Bunyai untuk diunggah ke media sosial pesantren. Sementara itu, Paidi berdiri di pojok ruangan, berpura-pura membersihkan lantai. Ia memperhatikan setiap kata, setiap gestur. Bunyai tersenyum lebar saat kamera menyorot wajahnya. "Kemajuan pesantren adalah kemajuan bangsa," katanya dengan semangat. "Kita harus tampil meyakinkan agar umat percaya." Namun dalam hati Paidi berbisik getir, umat percaya bukan karena kilo gamis dan parfum, tapi karena ketulusan hati. Tapi mereka sudah lupa itu. Di tengah acara, seorang donatur kaya datang membawa amplop besar. Kiai Gofar menerimanya dengan senyum lebar. "Terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan Bapak," katanya di depan kamera. Paidi menatap amplop itu, tahu betul isinya bukan sekadar uang, tapi juga ujian. Ia tahu kemana sebagian besar uang itu akan pergi. Konfrontasi di malam gelap malamnya, Wali Paidi kembali ke ruang bawah tanah. Ia menyalakan lampu minyak dan membuka kembali berkas-berkas yang ia temukan. Ia menuliskan semuanya di kertas kecil sebagai bukti yang kelak akan ia tunjukkan di waktu yang tepat. Namun langkah kakinya terhenti ketika mendengar suara langkah dari atas. "Siapa di bawah sana?" Suara berat itu menggema. Paidi memadamkan lampu. Dalam gelap, dua petugas keamanan turun dengan senter. "Wah, ada orang, gelandangan itu lagi!" teriak salah satunya. Mereka menyorot wajah Paidi dan langsung marah. "Berani-beraninya kamu masuk ke ruangan Kiai?" "Aku hanya bersih-bersih," jawab Paidi tenang. "Bohong, kamu mata-mata ya?" Salah satu dari mereka mendorong Paidi keras hingga jatuh. Tapi alih-alih marah, Paidi justru tersenyum. "Yang kalian jaga bukan rumah Allah, tapi gudang dunia," katanya pelan namun tegas. Kata-kata itu membuat salah satu penjaga terdiam, seolah hatinya tertusuk. Tapi yang lain memukul bahu Paidi hingga ia tersungkur. "Keluar, besok kami laporkan ke Kiai Gofar." Paidi berdiri dengan wajah tenang, meski lututnya berdarah. "Baik, laporkan saja. Kebenaran tak akan bisa kalian tutupi dengan kekerasan." Ia keluar dengan langkah pelan, meninggalkan ruang bawah tanah yang kini terasa semakin gelap bukan karena lampu padam, tapi karena nurani manusia yang tertutup. Puncak KONFLIK mulai memuncak. Keesokan harinya, kabar menyebar bahwa gelandangan aneh itu ketahuan menyusup ke ruang rahasia pesantren. Para ustaz ribut, sebagian menuduhnya pencuri, sebagian lain mulai curiga siapa sebenarnya orang tua itu. Santri Eli mendengar kabar itu dan segera mencari Paidi.
Ia menemukannya duduk di bawah pohon seperti biasa. "Pak, mereka mau usir Bapak," katanya panik. Paidi tersenyum. "Tidak apa-apa. Nah, kadang orang harus diusir dulu dari rumah agar tahu siapa pemilik sejatinya." Eli menangis. "Tapi Bapak nggak salah." Paidi menepuk pundaknya. "Sabar, nah, malam ini kebenaran akan bicara sendiri." Dan benar saja malam itu, langit mendung berat. Petir menyambar menara pesantren, membuat sebagian listrik padam. Santri berlarian panik dari arah olah. Terdengar teriakan Bunyai dan Kiai Gofar yang marah karena sistem keamanan rusak. Di tengah kekacauan itu, Wali Paidi berdiri di halaman, menatap ke arah mereka dengan tatapan teduh namun tegas. "Sudah waktunya," bisiknya pelan. Malam itu, langit tampak cerah. Bulan bulat penuh menggantung di atas desa. Suasana rumah Wali Paidi tenang, hanya suara jangkrik dan desir angin malam yang terdengar. Namun di kejauhan, sebuah suara tangisan lirih terdengar. Paidi yang sedang duduk membaca wirid di teras, menutup kitabnya perlahan. Ia memicingkan mata, menajamkan pendengaran. Tangisan itu bukan tangisan biasa. Suara itu seperti memanggil-manggil dari hati yang paling dalam. "Astagfirullah, ada yang sedang diuji Allah malam ini," gumam Paidi, lalu bangkit dari duduknya. Tanpa alas kaki, ia berjalan menuju sumber suara yang datang dari arah selatan desa. Langkahnya ringan, namun setiap tapaknya terasa menenangkan bumi yang ia pijak. Di ujung jalan kampung, tampak seorang perempuan muda duduk di bawah pohon nangka. Ia menangis terisak sambil menutupi wajah dengan jilbab lusuhnya. Paidi mendekat perlahan. "Assalamualaikum." Suaranya lembut, membuat perempuan itu terkejut. "Waalaikumsalam," jawabnya gugup, matanya sembab. "Ada apa? Nah, mengapa malam-malam begini menangis di jalan?" tanya Paidi dengan nada penuh kasih. Perempuan itu menunduk, suaranya serak. Aku baru saja diusir dari rumah kontrakan, Kiai. Uangku habis, anakku sakit. Aku nggak tahu harus kemana." Paidi tersenyum tipis. Ia menatap lembut perempuan itu. "Namamu siapa?" "Rara, Kiai." Paidi duduk di sampingnya, tanpa peduli tanah yang becek. "Rara, setiap ujian yang datang bukan tanda Allah membencimu. Justru itu tanda bahwa Allah masih memperhatikanmu." Rara menangis makin keras. "Aku sudah berusaha, Kiai. Aku jual semua barangku, tapi hutang itu enggak lunas-lunas. Orang-orang menertawakan aku. Aku bahkan dituduh maling karena nggak mampu bayar kontrakan." Wajah Paidi memancarkan ketenangan. Ia lalu mengeluarkan kantong kecil dari balik bajunya. Di dalamnya ada beberapa keping emas dan selembar kertas bertuliskan amanah untuk yang terluka hatinya. "Ini bukan dari aku, tapi dari Allah yang menggerakkan hati hambanya. Ambillah, gunakan untuk pengobatan anakmu dan mencari tempat tinggal sementara," kata Paidi sambil menyerahkan kantong itu. Rara menatap bingung, "Tapi Kiai, aku nggak bisa menerimanya. Aku takut menyalahgunakan amanah ini." Paidi tersenyum, "Kalau niatmu baik, Allah akan menjaga setiap rupiah yang kau gunakan. Ambillah, nah, takdirmu belum selesai." Perempuan itu menerima dengan gemetar. Ia sujud di hadapan Paidi, menangis sejadi-jadinya. Terima kasih, Kiai. Aku nggak tahu bagaimana membalas kebaikan ini." Paidi menepuk lembut bahunya. "Balaslah dengan amal yang sama. Saat kau punya rezeki nanti, tolonglah orang lain. Itulah cara mengikat rahmat Allah agar tetap bersamamu." Beberapa hari kemudian, Paidi kembali ke rumahnya diiringi angin sore yang sejuk. Di depan rumah, Pak RT dan beberapa warga sudah menunggunya. Mereka tampak resah. "Pak Paidi, maaf ganggu. Kami mau lapor. Di perempatan kampung ada orang asing yang setiap malam duduk diam. Katanya mau ketemu jenengan," ucap Pak RT. Paidi hanya mengangguk pelan. "Mari, antar aku ke sana." Sampai di perempatan, tampak seorang lelaki tua berpakaian serba putih duduk di bawah pohon asam. Wajahnya bercahaya, namun sorot matanya tajam sekaligus teduh. Paidi langsung tahu itu bukan orang biasa. Ia menunduk hormat. "Assalamualaikum, Tuan." Lelaki itu tersenyum, "Waalaikumsalam, Wali Allah." Warga terperangah mendengar sebutan itu. Mereka menatap bergantian antara Paidi dan lelaki misterius itu.
Lelaki tua itu lalu berkata, "Aku diutus untuk menyampaikan kabar dari langit. Amalmu menolong hamba Allah yang terlilit hutang telah mengguncang arasi. Allah menurunkan rahmat untuk seluruh kampung ini karena ketulusanmu." Paidi menunduk, air matanya menetes. "Astagfirullah, semua karena kasihnya, bukan karena aku." Lelaki itu mengangguk, "Benar, tapi ketahuilah, ujian yang lebih besar sedang menantimu. Hutang 100 miliar yang kau bantu lunasi, belum selesai urusannya. Ada tangan-tangan gelap yang tak rela orang itu terbebas. Mereka akan mencarimu." Paidi hanya tersenyum. "Kalau niatku tulus karena Allah, maka biarlah ujian itu datang. Aku tak gentar." Lelaki itu tersenyum puas, lalu perlahan menghilang di telan cahaya putih yang lembut. Warga sekitar langsung beristighfar, sebagian menangis karena menyaksikan kejadian itu. Malam harinya, Paidi duduk kembali di teras. Ia menatap langit dengan tatapan tenang. "Ya Allah, jika Engkau izinkan aku menolong hamba-Mu, maka izinkan pula aku menanggung ujian dengan lapang dada." Angin malam bertiup lembut, membawa aroma bunga melati yang tumbuh di halaman. Seekor burung gagak melintas di atas rumahnya, menandakan tanda gaib akan datang. Paidi tersenyum samar. "Sudah waktunya badai datang," bisiknya. Ia lalu berdiri, mengambil air wudhu, dan menunaikan syalat malam. Di antara sujudnya, ia berdoa agar siapapun yang ia bantu, terutama orang dengan hutang 100 miliar itu, selamat dari tipu daya manusia yang tamak. Karena Wali Paidi tahu, dalam setiap amal besar, pasti ada iblis yang iri melihatnya. Dan malam itu, dari kejauhan, dua mobil hitam tanpa plat mulai memasuki desa dengan lampu menyala redup, menandakan babak baru ujian telah dimulai. Angin dini hari bertiup dingin menusuk kulit. Di langit timur, cahaya fajar baru saja muncul, menandai pergantian malam yang tenang menjadi hari yang penuh rahasia. Namun di ujung jalan desa Ngudikan, dua mobil hitam tanpa plat nomor berhenti di dekat balai desa. 4 lelaki berpakaian serba hitam turun dengan wajah tegas dan tatapan tajam. "Pastikan orang itu benar tinggal di sini," ujar salah satu dari mereka dengan suara berat. "Betul, bos. Nama dia Paidi. Orang kampung panggil Wali Paidi, tapi katanya sakti. Orang-orang sini hormat banget sama dia," jawab anak buahnya dengan nada ragu. Lelaki yang dipanggil bos itu menatap sekeliling, lalu mendengus sinis. "Orang sakti atau bukan, kalau dia ikut campur dalam urusan utang 100 miliar itu, berarti dia musuh besar kita. Jangan sampai urusan ini bocor ke pihak luar." Mereka berjalan menuju rumah Paidi, melewati jalan tanah yang masih diselimuti kabut pagi. Ayam berkokok bersahut-sahutan, seolah memberi peringatan bahwa akan ada peristiwa besar hari itu. Di rumahnya, Wali Paidi baru saja selesai syalat subuh. Wajahnya memancarkan ketenangan luar biasa. Ia tahu dari tanda-tanda yang diberikan langit semalam bahwa tamu tak diundang akan datang. Sebelum matahari muncul sempurna, Paidi sudah menyiapkan air di kendi tanah liat, menebarkan bunga melati di halaman, dan menggantungkan sutas tali tasbih di depan pintu. Semua bukan jimat, melainkan lambang ikhlas dan kesiapan menerima takdir. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki berat. 4 orang berpakaian hitam mendekat, dan tanpa permisi, mereka membuka pintu pagar dengan kasar. "Paidi, keluar, kami mau bicara," teriak salah satunya. Paidi keluar perlahan, tanpa rasa takut. Ia memakai sarung lusuh dan baju koko putih. Senyumnya tetap tenang. "Ada apa? Nah, kenapa bicara seperti itu pagi-pagi?" Bos mereka melangkah maju. "Jangan pura-pura polos. Kau yang bantu orang bernama Hendra, kan? Hutangnya 100 miliar ke perusahaan kami. Gara-gara kau, dia kabur. Sekarang kami mau tahu, kemana dia pergi?" Paidi menatap mata lelaki itu dalam-dalam. "Aku memang membantu Hendra, tapi bukan untuk melawan kalian. Aku hanya menolong orang yang terdesak agar bisa bernapas lagi. Hutangnya sudah lunas dengan cara yang halal, tanpa menipu siapapun." Bos itu menatap tajam, urat lehernya menegang. "Omong kosong. Uang sebanyak itu nggak mungkin lunas tanpa keajaiban." Paidi tersenyum kecil. "Ya, benar, karena keajaiban itu datang dari Allah." Lelaki itu tertawa keras, sinis.
Kau pikir aku percaya hal-hal mistik macam itu? Kami datang bukan untuk ceramah. Kami mau ambil dia, atau rumahmu kami bakar. Warga desa yang mulai keluar rumah karena mendengar keributan, segera berkerumun di kejauhan. Namun Paidi mengangkat tangan memberi isyarat agar mereka tak mendekat. Biarlah aku yang menghadapi, katanya lembut. Bos itu melangkah lebih dekat, menatap wajah Paidi dari jarak 1 jengkal. Kalau kau memang sakti, coba tunjukkan. Atau mungkin kau cuma dukun kampung yang pandai bicara manis? Paidi menatapnya tanpa emosi. Sakti itu bukan yang bisa memukul tanpa menyentuh atau membuat orang terbang. Sakti itu yang mampu menahan marah saat dihina. Lelaki itu mengepalkan tangan dan menghantam dada Paidi dengan keras. Tapi anehnya, seolah menabrak tembok, angin tangannya terpental sendiri. Tubuhnya terdorong mundur hingga hampir jatuh. Anak buahnya terkejut. Bos, kau nggak apa-apa. Bos itu menatap Paidi dengan mata membara. Kau main ilmu hitam padaku? Paidi menggelang. Tidak. Nah, aku hanya berpegang pada zikir. Allah lah yang melindungiku. Mendengar itu, lelaki itu marah luar biasa. Ia mencabut pistol dari balik jaket. Warga menjerit ketakutan. Tinggalkan semua omonganmu. Paidi, sekali lagi aku tanya. Di mana Hendra? Paidi menatap lurus ke mata si penodong. Kalau kau ingin tahu keberadaannya, datanglah dengan niat baik. Jangan dengan senjata. Karena orang yang datang dengan niat jahat akan buta oleh cahaya kebenaran. Dan benar saja ketika lelaki itu hendak menembak. Tangannya tiba-tiba kaku. Pistol jatuh ke tanah. Ia menatap tangannya yang tak bisa digerakkan, lalu tubuhnya gemetar hebat. Apa yang kau lakukan padaku? Paidi menunduk dan berkata pelan, itu bukan aku. Itu malaikat yang menjaga rumah ini. Allah tak izinkan peluru menembus dinding yang dipagari doa. Hening menyelimuti desa. Bahkan suara burung pun berhenti berkicau. Udara terasa berat, tapi damai. Beberapa menit kemudian, lelaki itu terduduk lemas. Air matanya menetes. Aku cuma disuruh orang, Kiai. Aku nggak tahu apa-apa. Bos besar kami di kota yang perintahkan semua ini. Katanya orang bernama Hendra punya data penting tentang pencucian uang. Kalau bocor, mereka bisa masuk penjara. Paidi menatapnya dalam-dalam, lalu mendekat. Nah, kalau kau tahu ini salah, kenapa tetap kau lakukan? Lelaki itu menunduk. Aku butuh uang, Kiai. Anakku sakit. Paidi menarik napas panjang, lalu memegang bahunya dengan lembut. Semua orang diuji. Nah, tapi jangan jual nurani demi dunia yang sementara. Tiba-tiba, tangan lelaki itu bisa bergerak kembali. Ia menatap heran, lalu bersujud di depan Paidi sambil menangis keras. Ampuni aku, Kiai. Aku sudah banyak salah. Aku takut Allah murka padaku. Paidi tersenyum haru. Kembalilah ke jalan yang benar. Katakan pada bosmu, kebenaran tak bisa dibungkam dengan ancaman. Lelaki itu mengangguk dalam tangis. Ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk pergi. Mereka masuk ke mobil, meninggalkan desa dengan wajah penuh kebingungan. Ketika suasana sudah tenang, Pak RT mendekat. Ya Allah, Paidi, saya tadi nyangka bakal ada baku tembak. Kok bisa mereka pergi begitu aja? Paidi hanya tersenyum. Kalau hati bersih, Allah yang jati penjaga. Tak perlu peluru untuk menang. Namun di dalam hatinya, Paidi tahu ini baru permulaan. Orang-orang di balik utang 100 miliar itu bukan orang biasa. Mereka punya jaringan besar, bahkan mungkin melibatkan pejabat tinggi. Malam itu, Paidi kembali berzikir di teras rumah. Cahaya bulan memantul di wajahnya. Ia menatap langit sambil berbisik lirih. Ya Allah, jika pertarungan ini bukan sekadar urusan dunia, maka kuatkan hamba-Mu ini untuk menegakkan kebenaran hingga akhir. Dan jauh di kota, di ruang kantor megah, seorang lelaki berjas hitam memandangi layar komputer yang menampilkan foto Paidi. Di bawah foto itu tertulis, target baru, Paidi orang yang menggagalkan rencana kita. Hapus dia dari peta. Lampu ruangan redup. Lelaki itu menyalakan cerutunya, lalu tersenyum dingin. Baiklah, Wali, kau ingin main dengan langit, aku akan turunkan neraka untukmu.